我没有网络，可以分享给我网络吗？ Ini udah ada penonton kan? Kamu lihat loh ada 13 mata. Lihat deh. Ini ngedadak download FB nih, gimana tuh? Siapa suruh kamu ngedadak download? Memori penuh, Bu. Halo, Tainan hadir, hadir Elang. Ketemu, ntar ya, Cice lagi apa? Lagi bikinin apa? Hadir. Cice hari ini lagi hadir siang Lukang ya. Oi, jauh-jauh Lukang. Dini. Din, udah makan siang? Kalian udah pada makan siang belum? Ini Cice mau live cerita, mau nge-live share, bagi-bagi cerita ya, bagi-bagi cerita. Semoga aja bermanfaat bagi kalian semua. Cai hadir, sehat selalu, amin. Sehat semua buat kalian ya. Absen bos. Halo Melo, thank you. Anginnya kenceng di sini. Cecenya lagi di taman, lagi pacaran sama ini. Hadir. Yang tauin hadir lagi di mana? Cece lagi di taman. Lagi kepingin share cerita ke kalian. Hari ini nggak ngegas orang kok, kita mau share doang. Ngegas orang capek kayak ngas terus. Kita nggak usah ngegas ya, karena ngegas penerjemah, ngegas agensi juga sama, hasilnya akan sama, tetap akan sama. Karena kalau memang dari niat mereka nggak mau bantuin PMI, ya tetap aja kita marahin, kita ngegasin sama semuanya gitu loh. Baru selesai kerja, iya. Ini Caca nggak bikin apa ya, nggak bikin nggak ketik judulnya dulu ya. Ntar habis live baru Caca ketik judulnya. Nanto hadir. Ini Caca mau mulai dulu ya. Kalian mau nge-share, boleh share. Semoga teman-teman pada bisa salah satu pemasukan dan salah satu saran ya dari teman kita ini ya. Ini mau dipanggil namanya siapa nih? Mimin. Nah, Mimin. Katanya mau dipanggil Mimin. Min. Cece kenal Mimin ini udah berapa Min saya kenal kamu Min? 2017. Iya nggak sih? 2017 ya. Dia ini 2017 datang ke Taiwan. Kalau nggak salah Cece ingatnya kamu bulan 12 ya. Bulan 12. Iya, bulan 12 pertengahan datangnya. Ya. Si Mimin kita ini ya, Cece tuh kenal dia tuh di tahun 2017. Di pertengahan itu kita sempat udah nggak kontekan ya, jarang kontekan karena dia udah lancar ya, nggak usah Cece kontak lagi lah, kecuali kamu ada masalah baru Cece kontak. Jadi tahun 2017 pertengahan bulan 12 itu dia datang. Cece masih ingat pas waktu malamnya Natal telepon Cece. Waktu itu masih belum ada FB kayak begini ya, share live langsung ya, karena Cece bantu kalian tuh udah lama, bukan cuma baru-baru. Waktu itu nggak ada, Cece nggak pakai FB-an. Cece biasa bantu sekedar bantu doang. Waktu itu saya masih ingat si Wina ini nelpon, tau nggak sih, nangis. Iya, Miminnya tuh nelpon, tau nggak ngomongnya minta apa? Minta pulang, nangis, mewek. Tahu nggak kalian karena apa? Karena apa Min? Ayo Min ngomong Min. Ribut sama majikan. Ribut sama majikan. Ribut sama nenek kali. Enggak, kalau sama nenek enggak. Oh, sama majikan. Enggak, bukan majikan sih. Sama anaknya nenek. Yang satu lagi, tapi yang bukan gajiin Mimin. Iya. Habis ribut, ditambah lagi dia boleh ngomong sesama PMI lah. Tapi cuma PMI itu kaburan, ya nggak? Iya. Sesama PMI, tapi PMI itu kaburan. Jadi Miminya datang itu untuk mengganti yang kaburan itu, yang swasta itu. Jadi sebelum Miminya datang, ini gini loh. Sebelum Miminya datang, majikan tuh mau pakai yang swasta. Setelah Miminya datang, swastanya itu mau dicabut sama agensi. Nah, muncullah iri hati dari yang swasta ini ya, Cece nggak ngomong namanya.
diadu domba, akhirnya dia minta ganti majikan, nangis mewek. Udah gitu sempat di ngomongin lagi, dinasehatin. Waktu itu ada penerjemah ya? Ada tapi penerjemah. nggak begitu respon. Oh, nggak begitu respon. Iya, sama lah, penerjemah semua sama, Iya. nggak ada respon. Kalau misalnya apa sekali ada masalah tuh biasa penerjemah nggak respon, responnya slow. Abis itu pokoknya intinya gini lah, intinya penerjemah nggak respon, agensi juga galak. Pokoknya intinya ceritanya ya bla 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 sampai sekarang. Udah 2 tahun berapa? Pokoknya 2 tahun lah. 2 tahun lebih. Enggak, 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Kalian mau tau nggak dia ganti majikan berapa kali? Penasaran nggak sih kalian dia ganti majikan berapa kali? Makanya nih Cece bagi share ini ya, bukan mau ngomong si Winanya bersalah atau gimana atau nggak baik gimana. Cuma Cece mau nasehatin ke kalian, jangan gampang. Memang hidup di Taiwan, kerja di Taiwan tuh kejam, keras. Kalau kamu ketemu majikan yang nggak bener, pasien yang nggak bener, itu bener-bener keras dan itu satu cobaan buat kalian. Ayo, Mimin, udah ganti berapa? 6, tapi itu 6 kali. 6 kali majikan. Ada yang nggak yang lebih kalah, lebih hebat dari dia? 6. 2 tahun 6 kali loh. 2 tahun 6 kali loh, bangga banget loh. Strong. Bangga banget sama kamu. Tapi kan itu nggak semuanya aku pindah. 2 itu pasiennya kan 3 itu pasiennya kan panti jompo sama meninggal itu kan. Jadi 3-nya itu pasiennya itu meninggal, sama yang 1 tuh masuk ke panti jompo. Jadi totalnya ada 3. Jadi sebenarnya bukan semua kesalahan di dia dan juga bukan semua permasalahan di dia, tapi kadang-kadang namanya cobaan hidup, kita nggak tahu ya. Yang di atas memberikan kita cobaan yang berbeda-beda, kita nggak tahu. Cuman ya ini cobaan hidupnya si Mimin ini selama di Taiwan tuh ganti majikan selama 2 tahun itu 6 kali. Kita nggak tahu ada nggak yang lebih dari 6 kali. Pasti ada. Ada, mungkin ada ya. Tapi ini bukan permasalahan dia pilih job atau enggak, tapi memang ngomong kasarnya ini memang ujian dia gitu loh. 3 tahun 3 kali ya. Sekalinya ada majikan cocok, pasien meninggal. Gitu kan. Iya, kalau pas ketemu udah cocok tapi ternyata pasien meninggal. Yang terakhir ini Cece jemput dia ini ya. Cece bukan agensi. Cece bukan PJTKI. Cece bukan bos PJTKI. Cece bukan penerjemah. Cece bukan orang 1955 dan Cece juga bukan orang KDRI. Tapi kenapa Cece mau bantu dia? Karena Cece kenal dia itu dari pertama kali itu pas di Desember, nggak ada penerjemah yang mau bantuin dia. Jadi Cece itu nggak kepikiran yang banyak, cuman waktu itu cuma kepingin dia itu jangan kabur, jangan kepikiran pulang dulu. Kita usahakan kita bantuin dengan cari ke agensinya. Sempat Cece itu bertengkar sama agensi yang pertama ya, sempat bertengkar dan sempat Cece ngancam balik ya, karena waktu itu masih belum ada Ko Faisal. Kalau udah ada Ko Faisal pasti Cece kasih ke Ko Faisal. Tapi waktu itu masih belum adanya Ko Faisal. Jadi segala masalah tuh Cece tuh biasa hadapin sendiri, tanganin sendiri. Cece nantang agensi juga, agensinya nantangnya sendiri. Kalian tahu waktu Cece jemput dia di agensi yang pertama itu dia ganti 2 kali agensi. Ganti 2 agensi ya. Agensi yang pertama itu waktu sempat Cece nantang itu, dia tuh nggak mau lepasin orang. Ya, yang diminta duit. Waktu sempat bingung ya. Iya. Sempat bingung gimana dimintain duit gitu loh. Tapi terakhir kali untung-untungnya agensi yang kedua ini bantuin dia lepas dari agensi yang pertama gitu loh. Setelah itu agensinya tuh kalian tahu nggak, lepas dari agensi itu waktu mau penjemputan, agensi lama tuh ngomong segudang kejelekan kalian. Ya. Kejelekan kalian tuh, kebaikan kalian tuh nggak pernah dilihat positifnya, tapi semua dilihat dari kejelekan kalian. Misalnya, oh dia itu sakit, dia itu pemalas, dia itu kejam, dia itu jaga pasien nggak ada sabar. Ya, itulah semua agensi rata-rata. Kalau nggak mau lepasin orang, ya dengan beragam cara mengikat kalian.
Tapi untung dia udah lepas masuk ke majikan yang agensi baru sampai 1 tahun lebih ya. 1 tahun 6 bulan. Ternyata pasien masuk di bawah ke panti jompo karena si Mimin kita ini juga nggak sanggup papa, soalnya tuh mesti digendong naik turun tangga itu nggak akan semua orang sanggup kalau berat badannya, kecuali dia berat badannya 15 kilo 10 kilo mungkin kalian sanggup. Kalau berat badannya selama masih di 40 kita nggak akan sanggup ya, sampai ngangkat tangan, sampai ngangkat itu naik tangga itu tiga lantai itu nggak akan sanggup. Jadi tapi majikan ya nggak mau tahu, pokoknya ya saya udah gajiin kamu ya kamu datang ya udah gitu loh. Tapi udah gitu akhirnya dapat lagi ini majikan yang satu. Kalian tahu majikan yang satu ini lebih gila, lebih sinting. Cece itu kali ini sempat nggak bertengkar sih sama agensinya, cuma Cece sempat tekan ini. Malam tidur nggak sih kamu jaga yang pasien terakhir ini? Nggak tidur. 24 jam, dalam 1 jam itu pipis bisa 5-6 kali. 24 jam? Pipis 1 jam itu bisa 1 jam itu 4-5 kali. Bayangin 1 jam masuk WC keluar masuk jam, gila 1 jam 5 kali. Berarti hitung-hitung 10 menit sekali. Lu nggak usah tidur loh. Siangnya kamu dikasih istirahat nggak sih sama majikan? Sebenarnya perjanjian awal ada, tapi cuman 1-2 minggu itu gitu kan, oke gitu, majikan baik. Tapi setelah kesininya enggak. Malahan waktu istirahat siang aja gitu, punya 1 jam, itu dibangunin sama si anaknya, bukan majikan, anaknya. Terus disuruh jangan istirahat, karena itu harus cepat-cepat mau terapi kan. Ya nurutin aja gitu. Tapi kamu nurutin karena kepikir nenek pasien mau terapi. Ya. Kamu juga nggak mungkin lepasin, karena nggak mungkin tinggalin aja, nggak diurus. Jadi akhirnya kamu juga ya udah korbankan waktu istirahat kamu. Tapi kalian tahu nggak, setelah dia korbankan waktu istirahat, majikannya gimana sama dia? Ayo cerita, jangan Cece yang ngomong aja, biar teman-teman pada tahu. Majikannya gimana ya? Bukan majikan sih, itu anaknya nenek gitu. Anaknya nenek, salah satu anaknya nenek. Kalau majikan itu termasuk baik, dia tuh ke rumah itu paling seminggu sekali gitu kan. Tapi kan semua keuangan kayak kebutuhan aku sama nenek tuh kepercayaannya itu si anaknya si nenek itu gitu kan. Jadi kalau aku beli apa-apa dia gitu kan. Dia gitu kan. Gimana ngomongnya ya? Oh, jadi intinya dia itu salah satu anak nenek, tapi yang bayar gaji itu bukan dia, tapi saudaranya yang lain, tapi dia itu yang megang semua uang, ngatur uang. Tapi itu kalau dia lagi kesel nih ya, selalu mengungkit gini, kamu tuh nggak tahu majikan kamu tuh ngasih uang sama aku gitu kan, buat kebutuhan kamu sama nenek tuh nggak cukup. Ya apa urusannya? Aku kan di sini kerja gitu kan, nggak mau tahu gitu kan. Nah, pokoknya hal sepele, hal kecil aja dia bahas. Lah kamu pernah nggak sih ngomong komplain ke majikan kamu yang gajiin kamu gitu? Nggak pernah. Soalnya majikan yang gaji itu nggak banyak ngomong. Oh, diam orangnya. Kalau ke rumah juga itu nggak, duduk aja nggak. Paling cuma ngasih kue uang, buat nenek, kasih kue, kasih uang, habis itu kabur. Iya, pergi lagi. Oh, jadi dia tidak tanya gimana keadaan di rumah ini seperti apa, nenek seperti apa, enggak ada tanya. Oh, ininya sepertinya dia nganggap ya udah ada yang jaga, udah saya lepas, saya cukup gajiin gitu. Gitulah. Tapi ya di balik itu dia tidak tahu adiknya itu seperti apa gitu. Adiknya tuh selain komplain kayak begini, dia ada nggak sih sikap lakunya itu yang kayak mana? Banyak. Misalnya dalam buah aja, kita ngupas buah, kita ngasih buah ke pasien itu salah, dia bisa marah banting-banting barang. Marah banting-banting barang. Kalau marah itu dengan nada yang sangat keras, tangannya tuh bukan main ke saya ya, kalau bukan pukul, bukan, tapi mainnya kayak ya main ke panto gebruk gitu, terus kayak gebuk, iya pokoknya pukulin barang, banting-banting barang gitu. Kan. Kamu sempat nggak sih komplain ke agensi kamu kalau dia tuh banting-banting barang kayak gitu? 2 kali dia seperti itu, saya komplain, saya minta tolong sama agensi, tolong kalau berbicara sama saya pelan gitu kan, saya tidak mau dikerasin. Saya ngomong ke agensi, tapi kayaknya agensi nggak ngomong ke dia. Agensi diemin. Kayaknya agensi diem gitu kan. Agensi sempat nengok itu cuma lihat keadaan ini anak gimana nih, baik nggak, tapi tidak ada pembahasan waktu agensi ke situ, waktu masalah yang kemarin nggak ada. Agensi kamu nggak ada penerjemah kan? Nggak ada penerjemah. Itulah, kalau ketemu agensi yang nggak ada penerjemah itu gini, kita dalam komunikasi bahasa itu terbatas ya, terbatas. Jadi ada sebagian bahasa itu mungkin kita nggak bisa selancar penerjemah
Tapi ngomong-ngomong ya, belum tentu penerjemah semua bahasanya lancar loh. Iya. Ya, ada yang penerjemah Cici pernah ketemu ya, bahasanya nggak lancar tapi gayanya sok segudang. Ya kayak udah kayak jadi majikan aja ya. Ini saya jujur aja. Jadi kamu udah komplain akhirnya tetap aja sama kan? Sama. Nah, kedua kali dimarahin, ketiga kali masih diem, nggak berani ngelawan karena aku mikirnya gini, di sini aku kerja ngikut orang, harus terima ya konsekuensi, diomelin, diapain gitu kan. Tapi ya kalau misalnya kita nggak salah, ngapain kita diomelin Ya, gitu loh. Dia kita juga hati kita juga manusia, kita juga punya perasaan gitu loh. Kalau misalnya kita nggak salah dimarahin, siapa sih yang mau? Apalagi kalau main bentak-bentak gitu loh. Jujur aja ya, Cece jaga anak Cece sendiri aja nggak main bentak gitu loh. Apalagi ini majikan, dia yang bukan gajiin, ini dia bukan gajiin, yang gajiin saudaranya, tapi dia main bentak-bentak seakan-akan dia itu udah bos. Iya, jadi kesannya itu Gua udah enggak, intinya gini loh, sepertinya gini loh, oh gue yang gajiin, gue yang bayar gaji kamu gitu loh. Jadi saya bentak kamu, saya marah kamu tuh hak saya, dan itu memang wajar dari saya karena saya bayar gaji kamu. Ya itulah kejadiannya. Akhirnya teman kita ini ya, Mimin ini ya, Cece jemput itu karena dia sempat konsultasi sama Cece sih, Cece ini gimana? Cece sih ngomongnya udahlah, cabut aja dari majikan tuh, biarin. Karena apa? Kalau keadaan begini sekarang itu dia main tangan, bukan berarti ke besok lusannya itu dia nggak main tangan di muka kita atau di badan kita gitu loh. Orang kalau udah bisa main tangan banting-banting barang ya, itu biasanya kalau di saat dia hilaf, dia itu stres atau gimana, itu pukulan tangannya itu bisa sampai ke kita gitu loh. Jadi Cici lebih memilih dia itu udahlah, kamu balik aja ke agensi. Dan agensinya itu yang agak, jujur aja sih, agensinya itu nggak ada terjemah atau enggak sih. Jadi dia komunikasi dengan PMI itu dengan bahasa Inggris gitu loh, dan bahasa Inggris juga Google. Ya toh, Google Translate gitu loh. Google Translate itu bahasa Mandarin, bahasa Inggrisnya sebisa apa sih gitu loh. Jadi sebenarnya menurut Cece, tapi untungnya teman kita ini sampai sekarang ya, dia setiap kali dapat percobaan dia nggak pernah kepikiran mau kabur. Ya kan, pernah kepikiran kabur ya. Caca ini hari ini mau nge-share kayak begini buat kalian tuh, bagi cerita ke kalian tuh biar kalian tahu. Di luar sana itu banyak teman yang lebih parah dari kita. Banyak yang cobaan hidup lebih berat dari kita. Tapi ingat, selama kita di negara Taiwan, jangan kabur. Kabur nggak akan menyelesaikan permasalahan kalian. Bahkan kabur itu bisa aja kalian itu mau minta pertolongan ke siapa gitu loh. Siapa yang mau nolongin kalian? Sedangkan kalian yang nggak kabur aja nelpon ke 1955 ke KDI aja nggak ada yang ngurus ya. Gimana kalau kamu kabur? Siapa yang openin? Siapa yang ngurusin? Bisa-bisa akhirnya kamu nggak ada keterangan gitu loh. Jadi maksud saya itu di sini tuh hidupnya keras dan di sini tuh pahit ya. Namanya kita tuh berjuang di negara orang, mencari nafkah, mencari hidup di negara orang itu memang susah, nggak gampang. Ya nggak gampang, bener-bener nggak gampang. Jadi buat teman-teman, bagi teman-teman yang di sini yang bener-bener jaga pasien ya, kalau memang kalian nggak sanggup, ganti majikan ya. Kalau kalian bener-bener udah nggak sanggup sama majikan, atau majikan megang kalian atau ganggu kalian, pindah ya. Cece saranin kalian pindah. Lebih baik kalian pindah, jangan kalian kabur. Ini buktinya teman kita, dia tuh 2 tahun ganti nama majikan, tapi insya Allah sampai sekarang nggak kabur. Karena setiap kali kalau dia ada masalah, kalau Cece lagi nanyain kabarnya, kalau dia lagi ada curhat-curhat gitu, Cece itu tiap kali ngomong, jangan kabur, jangan kabur. Mendingan kamu nggak kabur, Cece masih bisa bantuin kamu cari majikan, Cece masih bisa bantu kamu cari jalan keluar. Tapi dengan kamu kabur, Cece biasa kalau udah kamu kabur, Cece lepas ya. Karena apa? Karena Cece nggak sanggup. Kalau kabur itu banyak agensi gelap di sana, Cece nggak sanggup. Cece jujur aja, permainan agensi gelap itu ngeri. Cece nggak sanggup. Itu bisa-bisa kita itu ditekan. Cece nggak mau gitu loh. Terus ada nggak sih yang mau pesan buat teman-teman gitu? Apa ya? Yang kepengen kamu pesan gitu loh, yang dari bener-bener hatimu kepikir buat teman-teman yang lain gitu loh. Enggak sih, gimana ya ngomongnya? Enggak sih, gimana sih ngomongnya? Gimana ya?
Ya Karena pokoknya setiap orang tuh beda-beda sih Bu. secara beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda gitu, beda ya beda-beda lah. Ya beda lah, mukanya pasti beda. Enggak, Kalau maksudnya- semua sama mah gawat, berarti satu ayah satu bapak, satu ayah satu bapak ya belum tentu mirip. Kalau aku masih gimana ya, selagi masih bisa di jalan yang baik gitu kan, ngapain kita harus melenceng ke jalan yang gak baik. Kita di sini dengan tujuan baik gitu kan, kayak selagi masih gimana ya, ngomongnya susah juga Dia gampang mewek loh. ya. Cece ngomong dulu ya, dia gampang mewek. Aku Dia di gampangnya kayak ibu doang. dia di depan saya tuh udah mewek berapa kali. Kalau setiap kali kalau lagi ngobrol, Cece udah nganggap dia tuh udah kayak keluarga Cece ya. Seperti kalian semua tuh yang kalian pernah ketemu sama Cece, yang pernah ngobrol sama Cece, pernah curhat sama Cece. Cece itu selalu menganggap kalian tuh udah seperti saudara Cece sendiri, karena kita sama-sama orang Indonesia di negara Taiwan tuh susah ya. Cece nggak pernah mikirin karena Cece di Taiwan tuh statusnya itu beda atau gimana. Cece lupa dengan jati diri Cece sendiri. Cece itu dibesarkan di Indonesia 20 tahun. 20 tahun Cece makan beras Indonesia, minum air Indonesia, dan mendapat ilmu pengetahuan dari Indonesia. Jadi setiap kali ada Cece ada waktu, setiap ada kali ada yang masalah, Cece pasti usahakan buat kalian. Bahkan kemarin seperti jualan koper aja, barang jualan baju atau koper, kalau ada orang Taiwan beli, Cece pasti nolak. Karena Indojos ini untuk kumpulan anak-anak PMI. Indojos ini bukan jualan untuk mencari rezeki yang lebih banyak. Kita itu membantu ke kalian gitu loh. Biar kalian tuh jangan dibodoh-bodohin orang Taiwan. Jangan dibodoh-bodohin penerjemah ya. Terus yang ini besok udah dapat majikan ya. Besok udah dapat majikan, hari ini boleh ngomong dia kesini ya nemenin Cece lah. Besok udah mau berangkat, pergi kerja lagi. Tapi kali ini untung-untungnya ya 10 hari, 2 minggu, Hampir 2 minggu. hampir 2 minggu. Cece karena Cece ada ngomong sama agensinya, kalau lewat dari 2 minggu kamu nggak sanggup, dia akan saya cariin agensi ya. Kalau Cece mau cari agensi mah gampang, Cece tinggal masukin ke grup aja, karena ada berapa agensi yang Cece kenal tuh lumayan. Jadi setiap kali kalau misalnya ada yang perlu bantuan, mau cari agensi, mau cari majikan mah gampang, Cece tinggal buka mulut aja, jadi rebutan. Cuma Cece harapnya yang penting Cece kalau udah buka mulut, udah bantuin kalian buka mulut ganti ke agensi atau majikan, tolong kalian juga jaga niat Cece ya. Jangan sempat ntar orang agensi ngomong, wah kamu itu kenalin ternyata anaknya cuma berapa hari aja udah kabur gitu loh. Itu yang Cece minta dari kalian. Kalau kalian butuh bantuan, Cece akan usahakan semaksimal. Cuman jangan lantar udah Cece bantu kalian lupa semuanya gitu loh ya. Jangan lupa, jangan sempat kabur. Maksudnya jangan sempat kabur. Kabur itu nggak ada bagusnya ya nak. Bener, jangan kabur ya nak. Gak enak kabur itu. Selagi itu. kita masih bisa resmi. Sakit masih bisa ke dokter. Coba kamu sakit mau gimana kamu? Ya nggak apa-apa lah Min. Kamu besok ke rumah majikan yang baru. Ya semoga kamu mulai lagi dari awal di sana. Semoga majikannya juga baik. Amin. Jangan lagi ketemu majikan yang kayak begini main tangan. Dan semoga agensi kamu lebih bertanggung jawab. Amin. Kalau agensi kamu nggak bertanggung jawab nggak apa-apa, kamu balik ke Ibu E ya, ke saya. Kalau dia panggil saya Bu, ya, dia udah kayak anak saya. Nah, padahal umurnya itu jadi adik saya, tapi udah saya bimbing seperti anak saya sendiri. Jadi Sama agensi masih bisa ngelawan, majikan masih bisa ngelawan ya, tapi sama Bu Feni ini aku nggak bisa gini. ya karena saya nggak sembarangan marah, bener nggak? Ya bimbing kalian itu terus terang ya Cece ya ngomongnya ya. Kadang-kadang umur kalian tuh mungkin di atas Cece, mungkin umur kalian tuh lebih tua dari Cece atau lebih gede dari Cece. Tapi kita tuh saling berbagi pengalaman. Ya, Cece itu nganggap kalian tuh sebagai teman, bener-bener teman. Nggak kepingin kalian tuh jalan salah gitu loh. Semoga kalian tuh semuanya ke jalan yang bener, kalian finish kontrak, kalian dapat uang. Ingat, udah gajian jangan belanja terus ya, jangan belanja terus. Ingat, diirit uangnya, sebagian diirit, disimpan. Jangan sempat kalian pulang tuh bawaannya mangkok, piring, baju,
koper ya, koper satu orang satu aja udah cukup, jangan banyak-banyak ya. Kalau misalnya kamu dua boleh, satu gede satu kecil, jangan banyak-banyak. Baju juga jangan banyak-banyak, cukup udah ya. Kalian tuh mesti simpan uang, bawa uang kalian ke Indonesia, bukan bawa baju, bukan bawa barang ya. Masalah pisau, masalah mangkok, masalah panci itu nggak usah beli kalian dari sini, nggak usah habisin duit. Kalian beli dari sini, kirim ke Indonesia, apa untungnya? Iya toh? Ada yang kayak gitu? Ada. Orang sampai panci aja dikirim dulu ke Indonesia, pisau dikirim ke Indonesia. Cece bukan mau merusak bakul orang, bisnis bakul orang lain, tapi ingat, fokus kalian ke sini itu kerja, cari uang, bukan mau habisin duit. Kalau mau habisin duit gampang, kalian nabung dulu. Di saat kalian mau pulang, belanjalah di Indonesia. Pisau di sana murah, mangkok di sana murah, panci di sana murah. Kalau ngomong panci di luar negeri lebih bagus, itu bohong. Kan ada in Taiwan, nanti kalau tetangga nanya ini dari Taiwan loh. Iya, bohong ya, nggak usah yang kayak beginian. Kalian bawa ente ke Indo, kalian belanja di mall bisa sepuasnya, dan barangnya tuh nggak kalah sama yang dibeli di sini. Jangan gampang dibohongin sama orang kalian ya. Ini Cece juga jualan online, tapi Cece kasihan aja kalian belanja habis uang per bulan gitu loh. Ya udah, hari ini Cece bagi ceritanya cukup di sini. Semoga jadi pemasukan, karena Cece mau balik, mau tidur siang. Biasa waktunya Cece udah waktu tidur siang ya. Cece pamitan dulu, thank you banget atas waktunya. Dan yang mau nge-share, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Kalau ada masalah, ingat cari orang yang tepat untuk menukar pikiran. Hati-hati ya. Kita sharing sama temen, hati-hati, harus pinter-pinter memilih temen. Banyak yang temen di depan baik, di belakang menusuk kita dari belakang, karena kita di sini tuh bersaing ya. Ini Hati-hati. Kenyataan ya, ini kenyataan. Dan ini pernah ngerasain sendiri. Korban. Oke, kalau gitu Cece pamitan dulu. Terima kasih udah nemenin waktunya. Bye bye.